Bapak Purbaya Yudisadewa adalah sosok role model yang relevan untuk nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kesesuaian ini dapat dilihat dari rekam jejak, kompetensi, dan gaya kepemimpinannya dalam menghadapi tantangan di sektor keuangan negara. Berikut adalah penjelasan dari kami, kelompok P2 Angkatan 5, korelasi dari setiap nilai core values ASN berakhlak dari Bapak Menteri Keuangan kita. Sosok Purbaya sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Purbaya memperoleh gelar sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung. Kemudian menyandang gelar doktor di bidang ilmu ekonomi dari Universitas Purdue, Amerika Serikat. Nilai berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudisadewa, membuka layanan pengaduan publik bernama Lapor Pak Purbaya yang dapat diakses melalui WhatsApp. Layanan ini ditujukan bagi masyarakat umum yang memiliki keluhan terkait masalah perpajakan atau bea cukai, termasuk keluhan terhadap pegawai pajak atau bea cukai yang dinilai menyimpang dan bermasalah. Nilai berakhlak yang kedua adalah akuntabel. Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudisadewa, menyatakan bahwa beliau akan menginvestigasi penempatan dana pemerintah karena menduga adanya permainan bunga di perbankan. Investigasi akan menyasar seluruh penempatan dana pemerintah karena efisiensi hasil return atau bunga deposito dipertanyakan. Selanjutnya pada nilai kompeten. Keberhasilan Pak Purbaya dalam menjaga stabilitas krisis saat menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2020 sampai 2025. Di masa krisis pandemi, LPS berhasil menjaga stabilitas perbankan tanpa terjadi kepanikan publik. Meskipun tekanan ekonomi sangat tinggi, ini menunjukkan kebijakan LPS efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan, Pak Purbaya memaparkan rencana dan target yang agresif, termasuk optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa didorong hingga mencapai 6,5% dalam 2 tahun, menunjukkan kompetensi dan keberanian dalam masa kepemimpinan beliau. Lalu, Pak Purbaya juga optimis meningkatkan indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG sempat anjlok hingga di bawah 6.000 akibat sentimen global. Kini kembali di atas 7.000 berkat dukungan investor domestik. Artinya, bukan tidak mungkin IHSG menyentuh 36.000 pada 2035. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terus membuktikan nilai harmonis berakhlak. Beliau secara langsung menerima jajaran gubernur yang tergabung dalam APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, untuk membahas penguatan transfer ke daerah. Ini adalah upaya nyata harmonisasi kebijakan fiskal, memastikan sinergi antara pusat dan daerah terjalin kuat, karena membangun Indonesia butuh harmonisasi tanpa batas. Selanjutnya, Pak Purbaya menunjukkan nilai-nilai loyal dalam kegiatannya. Ketika melakukan sidak di kantor Bea Cukai, Pak Purbaya mendapatkan laporan bahwa pegawai Bea Cukai sering melakukan kumpul-kumpul atau nongkrong memakai seragam di salah satu coffee shop tertentu. Kemudian Pak Purbaya segera melakukan teguran dan mengancam akan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang melakukan hal tersebut. Tindakan ini adalah bentuk Pak Purbaya sebagai untuk menjaga nama baik instansi negara dan menjunjung tinggi aturan disiplin dan etika saat bekerja. Yang selanjutnya adalah nilai adaptif. Nah, nilai adaptif yang dapat kita lihat dari sosok Pak Purbaya yaitu langkah-langkah strategis beliau untuk mengadaptasi perubahan di dunia ekonomi, salah satunya dengan mengeluarkan program 8 paket bantuan yang mencakup berbagai inisiatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pada implementasi nilai kolaboratif, Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan telah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi untuk mengoptimalkan penagihan pajak yang tertunggak. Kerjasama ini dilakukan dengan penandatanganan MOU antara Pak Purbaya dengan Kepala BPKP dan PPATK dengan tujuan untuk menegaskan sinergi dalam penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan wajib pajak termasuk dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas Garuda, dan Satgas Halilintar. Selain itu, pengoptimalan ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan OJK dalam melakukan penagihan dan aset tracking.